Postingan hina Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh Abang JS awalnya tersebar di WhatsApp. JS mengirimkan sebuah karikatur yang disertai caption, "Usia Aisyah selalu berubah saat dikawinin Nabi." Abang JS ditetapkan sebagai tersangka setelah viral postingan hina Nabi Muhammad SAW. Juga menemukan jejak digital penghinaan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh JS. Dulu, aku sulit menemukan NKRI Live Channel. Sekarang, sangat mudah. Ini adalah sosok JS. JS ini adalah tersangka kasus penodaan agama. Polda Metro Jaya telah menetapkan JS sebagai tersangka kasus penistaan agama. JS diketahui berprofesi sebagai karyawan swasta. Tidak banyak informasi terkait sosok JS ini, namun JS diketahui bekerja di perusahaan properti. Yang bersangkutan ini karyawan di sebuah perusahaan properti. Penetapan tersangka kepada JS dilakukan usai penyidik melakukan pemeriksaan intensif kepada pria tersebut sejak hari Selasa 14 Desember 2021. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes E. Zulpan mengatakan sejumlah barang bukti juga turut disita polisi dari JS. Barang bukti yang telah diamankan dan disita penyidik adalah satu bundel screenshot pembicaraan di media sosial yang dianggap menistakan agama, ada juga flash disk dan handphone. Si tersangka JS ini sempat melapor ke polisi yang mengaku bahwa ponselnya hilang. Namun menurut polisi, ini adalah alibi dari JS agar terhindar dari jeratan hukum penistaan agama. Saat ini JS telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya dan polisi masih melakukan pemeriksaan intensif khusus terkait dengan motif dari tindakan penistaan agama yang dilakukan oleh Abang JS ini. Jadi polisi atau penyidik ini masih mendalami motif si Abang JS untuk menistakan agama. Menurut polisi yang jelas pembuktian sudah masuk unsurnya dan barang miliknya dan dia mengakui, kata pihak kepolisian. Dalam kasus penistaan agama ini si JS, si Abang yang tercinta JS itu dikenai pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 dan atau pasal 28 ayat 1 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE dan atau pasal 156 KUHP dan pasal 156A KUHP. Ya, berdasarkan pasal ini si Abang JS ini diancam hukuman 6 tahun penjara. Ini adalah sebagian dari postingan Abang JS sehingga Abang JS itu jadi tersangka. Jadi Polda Metro Jaya itu menetapkan JS sebagai tersangka kasus penodaan agama. Abang JS ditetapkan sebagai tersangka setelah viral postingan hina Nabi Muhammad SAW. Kabid Humas Polda Metro Jaya itu mengatakan pihaknya telah memiliki cukup bukti
untuk menetapkan JS sebagai tersangka. Jadi, penetapan tersangka karena penyidik punya 2 alat bukti yang sah, dan ini sudah dimiliki penyidik, dan penetapan tersangka sudah dilakukan dan sudah ada surat penahanan. Kepolisian juga mengatakan bahwa pihaknya juga menemukan jejak digital penghinaan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh JS. JS ini awalnya mengaku kepada polisi bahwa ponselnya hilang. Terkait HP, itu ada pengakuan yang bersangkutan bahwa HP-nya ini adalah hilang. Tapi hasil pemeriksaan rekam jejak digital di HP milik JS memang terdapat kalimat-kalimat seperti yang dilaporkan oleh pelapor. Postingan hina Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh Abang JS awalnya tersebar di WhatsApp. JS mengirimkan sebuah karikatur yang disertai caption, "Usia Aisyah selalu berubah saat dikawinin Nabi. Bukan tambah usia, tambah muda. Yang penting nek sama seperti Ustadz HW." Postingan dari nomor ponsel itu diduga milik JS. Postingan JS terlihat dalam tangkapan layar percakapan di grup WhatsApp. Tangkapan layar tersebut kemudian tersebar dan kemudian membuat tagar Twitter riuh dengan tagar "Tangkap Yosep Suryadi". Akun Twitter rame-rame meminta Polri untuk menangkap JS. Bahkan sejumlah akun menyertakan foto pria yang diduga JS berikut dengan alamat rumah JS di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, mungkin bisa membantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar selalu memperoleh notifikasi apabila ada berita-berita baru yang kami ketahui, itu akan kami sebar di YouTube. Bagi yang sudah melakukan subscribe, kami sampaikan terima kasih. Semoga aktivitas Anda selalu sukses dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa.